terakhir sebagai bukti bahwa bahasa Inggris mereka sebenarnya basic aja, kita tes ya. Oke, coba April. For all of you, if you want to be a virtual assistant, you can do it. Yes. Okay. You can do it. Okay. Basic, you can do it. Yes. Terbukti basic bahasa Inggrisnya. Enggak yang jago-jago amat. Yes. Terbukti. Betul. Tapi kita juga dapat klien luar ya. Ya, betul. Jadi tetap ya, betul. Hai guys, selamat datang lagi di acara kita, acara yang paling banyak ditonton. Kalau ada Adele, udah pasti ada BBC, Bincang-Bincang Keren. Oke. Nah, karena kesuksesan BBC episode 1 dan 2, jadi kamu wajib nonton sampai akhir ya. Dan pastikan setelah nonton episode kali ini juga kalian langsung cek episode sebelumnya, ada di sini, langsung klik aja ya. Karena di sana banyak banget insight yang bisa kamu ambil. Hari ini kita akan ngobrolin tentang topik sejuta umat. Apa ya topik sejuta umat? Tapi ini serius loh. Jadi banyak banget yang nanya, sebenarnya kalau jadi virtual assistant itu harus pinter bahasa Inggris nggak sih gitu ya? Terus kalau enggak gimana gitu? Nggak bisa jadi remote worker, nggak mungkin jadi virtual assistant gitu ya. Karena kan klien-kliennya dari luar semua gitu. Pasti pemikirannya seperti itu ya. Di antara kalian yang lagi nonton pasti juga banyak yang mikir dan relate. Iya nih, aduh gimana dong, pengen banget kerja remote tapi takut nggak bisa bahasa Inggris. Bener? Bener ya. Oke, nah kali ini kita akan bahas bersama 3 orang alumni SGBVA yang juga sama, ternyata awalnya mereka ini juga nggak terlalu levelnya intermediate atau bahkan advance kok bahasa Inggrisnya waktu mengawali karir sebagai virtual assistant. Tapi mereka bisa punya klien dari luar negeri ya. Menarik bukan? Kalau gitu ayo kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu dong, karena like dan subscribe kan gratis ya. Oke, kita lanjut. Yuk kita langsung mulai aja dengan perkenalan dulu dong. Izinkan saya memperkenalkan diri, karena saya bukan artis ya. Jadi buat yang belum nonton episode 1 dan 2 pasti nggak kenal siapa ini. Nama saya adalah Adelia Lukman. Boleh dipanggil Adele. Saya ibu dari 2 orang anak dan juga seorang full time worker yang pastinya dong virtual assistant juga. Dan juga ada mengelola usaha keluarga bersama suami. Jadi double banget ya kayaknya ya. VA juga, ibu rumah tangga juga. Terus full time worker juga. Kok bisa? Karena perempuan itu harus berdaya, harus bisa punya berbagai macam peran. Setuju nggak? Setuju banget. Oke, di sini sudah ada teman-teman alumni kita. Di antaranya ada Rifka yang paling ujung, ada Medi dan juga ada April. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua dong. Yes, yuk sekarang nggak Abdul kalau nggak memperkenalkan diri sendiri dulu. Dari yang paling dekat sama saya deh, ada April. Silakan. Oke, terima kasih Teh Adel. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Aprilia. Saya alumni SGBVA dari batch 14. Untuk kesibukan saya saat ini, saya seorang full time mom dengan 3 orang anak, dengan salah satunya adalah toddler, umurnya 20 bulan. Gitu ya. Jadi kebayang ya di rumah hektiknya seperti apa ya dengan anak 20 bulan, tetapi saya juga sebagai full time virtual assistant. Dan untuk sekarang saya pegang 2 klien, yang satu dari US, yang satu dari Indonesia. Wah, mantap tuh. Pas saya bilang kliennya dari luar negeri, betul kan? Satu dari US, satu dari dalam negeri dari Indonesia. Betul. Ya. Oke, kalau Medi, silakan Medi. Halo, salam kenal semuanya. Saya Mediana Novita, boleh dipanggil Medi. Saya dari SGBVA batch 9. Saat ini saya punya 3 orang anak. Selain itu saya juga mengerjakan virtual assistant ini selain sebagai full time mom juga. Oke, ini kliennya dari mana nih kalau Medi? Kalau saya kliennya dari Singapura. Wih, luar juga guys, dari luar juga guys. Oke, sekarang ke Rifka. Halo semua, saya Rifka. Saya juga sama Teh Medi dan Teh April, punya anak 3, full time mom punya anak 3. Terus juga sebagai virtual assistant juga, saya lulus dari SGB batch 9 dan saat ini memegang 5 klien, 3 dari UK, 1 dari US sama 1 dari Indonesia. Mantap. Luar biasa ya. Itu kan apalagi Inggrisnya UK itu kan ada logatnya ya. Kayaknya logatnya tuh kental banget yang kita juga akan susah untuk nangkep gitu kan.
Tapi bisa. Nah, gimana sampai bisa? Nanti kita akan korek ya. Nah, tapi ini kan keren-keren banget ya guest speaker kita kali ini. Saya jadi penasaran sebenarnya background mereka ini sebelumnya apa, pendidikannya apa, terus juga pernah kerja atau belum, sama kok bisa tertarik masuk jadi ikutan course SGBVA itu apa yang bikin mereka tertarik ya? Kita tanya dulu ya. Mungkin dari paling ujung dulu deh. Kalau Rifka latar belakangnya pendidikan apa? Oke, jadi aku dulu latar pendidikannya kimia ya. Jadi banyaknya tuh kalau kerja itu di lab kimia analisis gitu. Nah, terus habis itu karena aku mungkin senengnya ngajar, jadi habis lulus itu aku langsung ngajar di tempat les, tempat bimbel, ngajar anak SMA selama sekitar setahun. Terus setelah itu karena nikah ya, harus menikah dan ikut suami, jadinya resign dari tempat kerja. Sebenarnya mau lanjut cari kerjaan lagi, mengajar lagi karena aku seneng ngajar. Tapi karena keburu hamil anak kembar ya, jadi kembar lagi. Iya, jadi karena udah keburu hamil, jadi ya udah memutuskan untuk jadi full time mom aja. Nah, ketika punya anak ketiga baru kerasa ya, pengeluaran lumayan gitu ya. Terus aku juga ada kebutuhan diri sendiri untuk untuk aktualisasi diri gitu ya, untuk ingin achieve something gitu kan. Nah, akhirnya makanya inilah dari menjadi virtual assistant inilah yang salah satu solusi buat aku gitu dan keluargaku gitu. Gitu ya. Bisa kenal SGBVA itu dari mana? Oke, jadi aku tuh emang udah searching ya. Jadi kan ada freelance ya. Kalau kita mau kerja dari rumah itu kan ada namanya freelance. Aku cari-cari, jadi freelance tuh gimana sih? Harus ada di Upwork, ada Fiverr ya. Tapi gimana cara mulainya ya? Terus aku cari-cari lagi, ketemu ada data analis. Tapi data analis kan agak susah ya, agak sulit ya. Terus akhirnya muncullah itu Instagram ads-nya, Facebook ads-nya SGBVA, pakai bahasa Inggris kan itu iklannya. Awalnya aku kayak ini bener nih dari maksudnya ini valid, maksudnya beneran kan nih gitu ya. Ini buat orang Indonesia bisa nih gitu ya. Terus awalnya aku kayak ragu-ragu, dan setelah berapa kali iklannya muncul, akhirnya ada free webinarnya, toh ini juga free, ya udah aku ikut aja gitu. Itulah awalnya kenal SGBVA. Oke, jadi kayak gitu ya awalnya kenal sama SGBVA, seperti kita semua lah ya, dapat iklannya pastinya ya gitu. Kalau Medi gimana, latar belakangnya dulu apa pendidikan? Latar belakang pendidikan saya itu teknik sipil sebenarnya. Jadi begitu lulus kuliah saya kerja langsung di konsultan, kemudian ke IPC, jadi memang teknik banget. Nah, habis itu saya menikah sekitar tahun 2015, gak lama menikah, punya anak. Nah, punya anak itu saya mulai ngerasa kayaknya capek banget kerja, apalagi kondisi saya waktu itu sama suami LDR, jadi saya kerja di Jakarta, suami di Surabaya. Anak saya harus titipkan ke mama saya di Karawang. Jadi saya kerja itu berangkat dari Karawang ke Jakarta. 3:30 harus sudah bangun, jam 4 harus sudah berangkat. Pulangnya jam berapa? Pulang buru-buru jam 4 harus sudah pulang, kalau nggak kena macet. Jadi ya itu, ngerasa kejar-kejaran waktu setelah punya anak itu. Jadi dan waktu itu juga kondisi waktu itu kalau nggak salah harga minyak lagi turun, jadi proyek-proyek mulai sepi, banyak yang lay off. Kebetulan waktu itu kontrak saya juga udah mau habis, kemudian ada pemotongan gaji karena waktu itu untuk menghandle yang kekurangan-kurangan itu. Akhirnya diskusi sama suami, memutuskan untuk ya udah kayaknya saya saat ini harus resign dan ikut suami pindah aja ke Surabaya gitu, karena udah nggak sehat kayaknya gitu. Terus akhirnya setelah pindah itu sempat mau kembali lagi ke dunia sipil lagi, kerja lagi, tapi ternyata abis itu saya punya anak lagi gitu. Jadi gitu. Jarak dengan jarak 2 tahun punya anak gitu. Akhirnya sampai berhenti bekerja sudah 7 tahun pekerjaannya, nggak bekerja lagi. Paling saya selama 7 tahun itu karena orang bisa kerja ya, jadi saya coba bisnis gitu. Tapi dengan bisnis itu pun sebenarnya beda ya rasanya gitu. Dan bisnis itu kayak bukan saya gitu, kayak nggak cocok gitu. Akhirnya kemarin tahun lalu saya ngerasa anak-anak sudah mulai pada besar,
sepertinya saya bisa nih masuk lagi ke dunia kerja, tapi untuk masuk lagi ke dunia sipil saya rasa waktu itu susah karena gap 7 tahun. Saya ibu punya anak, saya juga masih pengen bareng anak gitu. Akhirnya mulai cari-cari apa ya gitu yang bisa saya lakuin di rumah. Nah, muncullah itu iklan-iklan gitu. Karena mungkin saya juga sempat coba ikut juga course seperti data analytics gitu, tapi itu terlalu sulit juga untuk saya. Jadi akhirnya itu nemu SGBVA dari iklan. Oke. Nah, kalau misalnya setelah nemu iklan itu langsung memutuskan untuk ikut atau enggak? Enggak sebenarnya. Karena buat saya waktu itu biayanya ya, karena udah ada anak 3. Menurut saya ini pengeluaran yang tidak terduga gitu. Sementara saya harus minta ke suami gitu kan. Dan puji Tuhannya suami saya dukung apapun yang saya lakuin gitu ya. Kalau kamu mau ikut ya silahkan gitu. Gitu. Akhirnya waktu itu sempat ragu sebenarnya karena bisa nggak ya dengan harga segitu. Kemudian saya lihat juga sepertinya course-nya agak panjang gitu. Tapi ya bisa ya, bisa ternyata bisa ya. Iya, untungnya suaminya approve loh ya. Oke, kalau April gimana ceritanya? Nah, kalau saya nih jurusan gado-gado. Jurusan gado-gado itu gimana tuh ya? Ya, jadi saya tuh latar belakang pendidikannya tuh kesehatan masyarakat ya. Oke, kesehatan masyarakat, kemudian kerjanya di bank. Sangat tidak nyambung ya. Iya. Sangat tidak nyambung. Jadi saya bekerja di bank, saya langsung kerja di satu bank selama 10 tahun memang langsung. Oh, lama jadi, ya. Jadi saya begitu lulus kuliah 2011, saya sudah langsung masuk di bank itu. Kemudian resign saya di 2021. Saya resign karena anak sudah mulai besar, kemudian anak sudah bisa mulai komplain, kok mama kerja terus seperti itu. Kemudian saya ada sedikit bisnis kecilan di rumah pakaian anak, karena bisnis saat itu memang bisa saya andalkan untuk income, jadi saya resign. Kemudian berjalan 3 tahun ya, di 2 tahun setelah resign kok bosen ya gitu karena terbiasa bekerja ya 10 tahun sudah jadi habit. Kemudian kalau orang bisnis kan harus memikirkan semua ya teh ya, modal ya apa. Lalu saya kepengen kerja lagi nih, pengen kerja lagi. Nah, dengan background saya yang kesehatan kemudian di perbankan kan nggak nyambung ya, tidak linear sama sekali gitu. Kemudian ditambah dengan di Indonesia nih ada trigger lowongan kerjaan umur maksimal, umur maksimal, latar belakang pendidikan. Nah, saya sudah tidak ada yang masuk gitu ya. Akhirnya saya mencoba cari apa ya yang kira-kira saya bisa beraktualisasi diri sama seperti Mbak Rifka. Lalu ketemulah saya, virtual assistant nih, saya bisa nih gitu kan, dengan background saya di customer service, kayaknya relate nih gitu. Kemudian cari-cari course ya sama saya lihat iklannya ads-nya SGBVA, kemudian ikut free webinarnya dulu, kemudian di approach sama moderator dan ikut SGBVA. Oke, seperti itu jadi ceritanya ya, latar belakangnya macam-macam banget. Ada yang dari kesehatan, perbankan, begitu dulu teknik industri, teknik sipil, macam-macam lah ya ternyata. Dan semuanya sekarang ada di satu profesi yang sama, yaitu virtual assistant. Nah, nanti kita tanya juga menghandle kliennya itu dalam bidang apa sih gitu, apakah juga relate dengan pengalaman yang dimiliki gitu ya. Tapi sebelum itu, yang paling bikin penasaran adalah tentang skill bahasa Inggrisnya, benar gak sih ya teman-teman gitu. Secara mulai dari course-nya aja, tadi kan dari iklannya aja pakai bahasa Inggris gitu. Ini gimana sih setelah menjalani course-nya itu, sulit gak sih untuk keep up dengan semua lessons-nya yang disajikan dalam bahasa Inggris? Gimana, ada kendala gak? Kalau media ada kendala gak waktu itu? Untuk kendala saat mengikuti course sih gak ada ya. Karena waktu itu banyaknya kan Tania yang bawa, Tania cukup jelas, dia bicara tidak terlalu cepat, kita dan bahasa Inggrisnya pun kita mudah mengerti untuk sehari-hari gitu. Kalaupun ada pembicara yang mungkin ada waktu itu saya pembicara yang dia agak cepat bahasanya, biasanya saya nonton ulang lagi. Iya. Bisa diulang. Jadi pembicara yang dari Filipina ya, betul. Itu ada. Logat bahasa Inggrisnya agak campur Spanish gitu ya kan. Kemudian agak cepat. Dan waktu itu kalau nggak salah pembahasannya bookkeeping atau apa ya? Iya, udah mau bookkeeping ya pakai bahasa Inggris. Nah, itu bahasanya udah mulai sulit dan dia cepat. Paling saya ulang aja, dan kita kan dapat ini juga ya, modul ya, bisa dibaca.
Karena memang kalau di SGBVA course itu kan selain ada live lessons, kita dikasih kayak modulnya, PDF-nya, kemudian ada recorded lessonnya juga, jadi bisa kita ulang-ulang kok gitu ya, dan aksesnya tuh sampai ke 6 bulan ya, masih bisa kita tonton terus gitu. Ada subtitle nggak sih kalau lagi live lesson? Bisa ya, bisa disetting di Zoom. Karena kita pakai Zoom kalau live lesson itu bisa diactivate subtitlenya gitu. Jadi jangan khawatir, ada banyak cara untuk kita bisa tetap mengerti gitu. Karena banyak yang khawatir loh, bener ya. Ih, mau ikut kursusnya lah, tapi pakai bahasa Inggris ya nggak jadi gitu. Ya kenapa nggak jadi? Sayang banget padahal karena banyak cara. Kalau April gimana waktu itu mengatasinya? Kalau saya dengan subtitle itu Teh, jadi kalau misalnya saya pas nggak ngerti diulang-ulang juga sama seperti Teh Medi, kemudian baca modulnya lagi, kalau tetap nggak ngerti juga Google Translate atau ChatGPT. Nah, banyak cara ya. Betul. Lagi pula kita di course itu juga difasilitasi dengan students advisor kan. Kita bisa nanya gitu ya. Ada kelompok yang kecilnya juga, di mana kita bisa kerja kelompok gitu lah, kerkom gitu ya kan, sama teman-teman. Kalau nggak ngerti ya nanya gitu kan di grup ya. Rifka juga ngalamin nggak sih kendala bahasa waktu course? Nah, jadi waktu aku lihat iklan itu kan udah bahasa Inggris gitu ya. Terus nanti free webinar. Aku juga ya gak ragu gitu kan, karena ini tuh adalah bahasa Inggris, emang aku bisa ya? Soalnya aku tuh kalau nonton film kan pasti pakai subtitle bahasa Indonesia ya. Dan kalau nonton subtitlenya dihilangin aku langsung bingung gitu kan. Langsung zong ya. Nah, gitu. Nah, pas aku ya udah deh coba aja free webinar, lihat aja sebentar gitu kan. Nah, ternyata maksudnya aku nggak nyangka ternyata aku bisa gitu ngerti yang tadinya omongin gitu. Kadang kita tuh terlalu kayak udah overthinking atau berprasangka duluan, padahal sebenarnya kita tuh bisa gitu kan. Nah, karena saya udah bisa di free webinar pertama itu udah langsung ngerti yang tadinya omongin 80% gitu ngerti gitu. Oh, berarti saya punya basic bahasa Inggris gitu ya. Jadi setelah itu tuh langsung kayak lebih pede lebih termotivasi lah gitu. Nah, setelah itu sambil menunggu kursusnya mulai, itu juga latihan pakai aplikasi Duolingo. Jadi tiap hari tuh nyisihin waktu sekitar minimal 10 menit sampai kalau lagi rajin 1 jam gitu ya. Latihan aja gitu, enak gitu kan, dia milih-milih kata gitu, enak tuh pakai Duolingo. Nah, pas udah masuk kursusnya ya udah, jadi kita lebih, kalau pas udah masuk kursusnya ya kita lebih lebih di masuk lingkungan yang bahasa Inggris, jadi lebih ya tertantang lagi lah gitu. Misalnya lebih kemampuannya lebih meningkat lagi gitu. Iya ya, jadi karena kan kita terbiasa ya. Kalau bahasa itu kan intinya kita harus terbiasa, terpapar gitu dan menggunakan gitu. Di course ini selama 5 minggu kitanya kalau texting sama di grup pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau dengerin lesson bahasa Inggris gitu. Kalau ada tugas-tugas kayak yang Zoom bareng ngomongnya pakai bahasa Inggris juga. Jadi ikut latihan ke bawah ya. Padahal kita nggak ada background bahasa Inggris, nggak pernah ikutan kelas bahasa Inggris, tapi ketika kita menjalanin bisa-bisa aja gitu. Itu tipsnya dari Rifka juga keren banget ya. Ada banyak sekali platform di luar sana yang bisa memudahkan kita untuk latihan bahasa Inggris. Ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Ada komunitas-komunitas juga untuk yang kayak kampung bahasa lah apa gitu ya, untuk latihan speaking. Jadi ini keren banget nih. Pokoknya bahasa Inggris basic itu no worries ya. Bener nggak ibu-ibu? Ya, betul sekali. Oke, kita masuk ke tema pembahasan yang utama nih, yang paling ditunggu-tunggu juga. Pastinya pada penasaran, tamu-tamu kita kali ini tuh pertama kali bisa dapat kliennya dari mana sih? Gimana cara dapetinnya? Dan gimana cara bagi waktu sama keluarga? Betul, karena anaknya ini semua banyak ya. Tiga semua loh, luar biasa. Jadi kan bikin penasaran. Oke, background bahasa Inggris berarti sebelumnya nggak ada ya? Nggak pada les semua nggak ya? Cuma mendengar dari sekolah sama mendengar dari film aja ya. Film paling rajin ini ya, belajar dari film, dari musik paling kayak gitu kan ya. Terus kayak sebelum kursus juga kayaknya ada kesempatan untuk mengkhususkan kemampuan berbahasa Inggris juga enggak ya? Enggak, benar-benar semuanya pas di SGBVA aja jadi terbiasa pakai bahasa Inggris. Oke, nah kalau soal klien nih ya, dapat klien pertama boleh dong diceritain masing-masing. Kalau April dapat klien pertamanya itu gimana?
April dapat klien pertama itu dari komunitas VA. Di April banyak join komunitas VA karena jadi VA itu networking penting banget ya. Jadi kalau misalnya di komunitas itu kebetulan lagi ada yang share dia butuh logo untuk bisnisnya dia. Kemudian coba-cobalah gitu. Cuma kebetulan untuk klien yang pertama ini memang Indonesia. Lalu coba-coba approach, alhamdulillah deal untuk klien yang di Indonesia. Kemudian kalau April kebanyakan kan short term ya Teh, ambilnya karena ya masih punya toddler ya. Kalau full time kayaknya keteteran banget gitu kan. Untuk yang klien yang dari luar untuk approach pertama kali itu sama dari komunitas juga, komunitas Upwork. Dia sebetulnya basicnya temen yang di Upwork itu dia adalah UI UX. Cuma kliennya dia sedang butuh SMM. Nah, kemudian waktu dia share ada yang SMM nggak gitu. Kemudian saya bilang oke, saya bisa SMM, bisa tolong ini kan saya gitu. Kemudian dia approach discovery call dengan terbata-bata. Itu gimana? Ini yang paling bikin deg-degan loh ya kalau discovery call sama bule gitu kan. Gimana Ya. pengalamannya? Ya, yang pasti nervous ya Teh, nervous. Kemudian kita udah dari awal kita sudah bilang dulu I'm sorry for bad English. Pengakuan diri dulu ya. Betul, pengakuan diri dulu gitu. Tetapi berdasarkan teman-teman yang di Upwork juga, mereka juga motivasinya juga bagus ya. Jadi kamu pasti klien itu sudah tahu kamu dari mana gitu. Kamu bukan dari negara yang native English. Jadi si klien pasti akan memahami kalau kamu bahasa Inggrisnya juga terbata-bata. Yang penting kamu paham apa yang klien bicarakan dan klien paham apa yang kamu bicarakan, itu udah cukup banget untuk klien gitu. Oh oke, kayak gitu. Ketika pas lagi discovery call agak-agak maksudnya apa ya gitu kan. Cuma ya sudahlah, berusaha tenang, bismillah aja. Ya bismillah aja, sebisanya aja lah. Jadi jawab, pas gitu. si calon kliennya ngomong tuh gitu ya, kamu cuman yes, oke, gitu aja. Ya betul. Yes, oke gitu. Oh iya, oke gitu. Direkam nggak? Mungkin direkam buat nanti ditonton ulang nggak? Kebetulan enggak. Kirain sampai segitunya gitu. Enggak, ya? kebetulan enggak. Jadi kebetulan saya pegangnya Instagram template yang enggak terlalu membutuhkan banyak diskusi ya. Nggak sering-sering meeting gitu iya, ya. Betul. Jadi ya dari si kliennya pun saya tiap minggu hanya store konten, kemudian kasih weekly report. Sudah hanya sebatas itu. Untuk awal-awal pun dia lihat portofolio saya, kemudian how you can handle my Instagram template. Dia butuh untuk mencari konten-konten viral. Yes, I can do it for you. Udah cukup aja ya. Yes, I can do it gitu ya. I can do it. Oke, sir, yang penting I can do it. Yes. Gitu ya. Jadi memang pasti akan deg-degan karena kita akan berbicara dengan orang yang bahasanya beda sama kita ya. Tapi ya itu tadi, ternyata merekanya juga ngerti kok, maklum gitu ya, bahwa kita bukan orang dengan yang bahasa ibunya bahasa Inggris gitu. Jadi kalaupun nggak ngerti ya ngacung aja ya. Bisa diulang sir gitu kan. Atau kalau teman-teman dari Upwork tuh gini, I'm sorry sir, I have bad signal. Can you repeat it? Satu trik juga itu, boleh dicoba nanti kalau nggak ngerti ya. Itu tuh biasanya kalau Upwork tuh gitu tuh ya. Kalau udah nggak ngerti gitu, I'm sorry, I have bad signal gitu. jadi itu bagus ya, boleh dicatat ya. Jadi nggak malu-malu amat gitu ya. Padahal kitanya yang nggak ngerti, tapi kita nyalain sinyal aja gitu ya. Iya, bagus, ide bagus, boleh ditiru ya. Oke, kalau Medi gimana Medi? Apa nih? Berarti klien pertamanya kebetulan saya orang Indonesia sebenarnya. Karena waktu itu kenal ya rekan kerja dulu, cuma dia tahu saya kembali ke dunia kerja gitu. Akhirnya karena waktu dulu tugas SGBVA itu sempat kita suruh update LinkedIn gitu kan ya. Nah, dia lihat di LinkedIn, ini mulai kembali kerja nih. Akhirnya dia kontak, nawarin, dan waktu itu masih bidang saya di sipil gitu. Cuma dia minta bantuan untuk bikin materi tentang teknik sipil untuk ngajar gitu.
Nah, udah itu klien dari Indonesia, jadi cuma untuk satu proyek. Kemudian klien berikutnya saya dapat bantuan dari SGBVA, dari tim SGBVA. Jadi karena saya rajin apply ya di Tinder itu, di grupnya Tinder SGBVA. Grup Tinder tuh grup lowongan kerja. Bukan untuk cari jodoh ya. Bukan, ya. Jadi kalau untuk para alumni itu dapat lifetime akses ke info lowongan kerja. Kita sebutnya Tinder ya. Gitu. Jadi itu salah satu keistimewaan jadi alumninya SGBVA gitu ya. Terus rajin apply mungkin ya, terus sempat ada satu potensial klien tapi saya cuma kayak di ghosting gitu. sudah mau discovery call tapi dia selalu mundur, akhirnya dia membatalkan gitu. Akhirnya nggak lama dari itu tim SGB yang waktu itu ngasih klien ke saya itu kontak lagi, ini loh ada, kita kasih portfolio kamu ke salah seorang business coach di Singapura, ini sesuai sama niche yang saya ambil itu untuk virtual assistant for coaches. Akhirnya dia kontak saya, minta saya untuk langsung menghubungi ke orang tersebut gitu. Jadi waktu itu pun mintanya kontak aja langsung via WA, jadi teks gitu. Jadi nggak langsung telepon. Saat teks itu dia cuma minta tolong, sebelum mulai kerja dan sebagainya, dia minta saya ngerjain satu tugas waktu itu untuk ngumpulin data ya, email, dia punya nama-namanya tapi dia butuh kontaknya gitu. Dan dia mau tahu saya ngerjain berapa lama. Dan itu pun dibayar, jadi percobaan tapi saya masih dapat bayaran gitu. Setelah dia kamu ngerjain segini, deh, kalau gitu saya mau lebih tahu lebih lanjut. Akhirnya kita discovery call. Nah ini yang mulai ngobrol. Tapi untungnya dia pun dia Singapura India, jadi kebayang lah ya logat Singapura India ya. Logat India tuh juga. Aduh. Agak bingung juga nggak sih? Ya, ada logatnya ya. Ada logatnya berbeda kan ya dengan Inggris biasa juga. Tapi karena memang dia juga basic sih yang ngomongnya, walaupun agak cepat dan logatnya campur India gitu. Paling ya sama juga pardon me gitu. Jadi kalau udah saya minta gitu dia pasti akan ngulang dan pelan gitu. Tapi ya itu percakapannya cuma discovery call itu, sisanya texting ya. Iya karena kan kebayangnya ya guys, benar nggak? Aduh kalau kerja sama bule gitu, ini gimana ya gitu kan, harus ngobrol, nanti pas meeting kita nggak ngerti gimana gitu ya. Nah sekarang kita tanya sama yang klien overseasnya banyak nih di UK, segala macam, ada berapa, 5 ya? Yang overseasnya 4. Overseas 4 tuh kan, itu gimana ceritanya, pengalaman dapat klien pertamanya dulu deh. Oke, jadi klien pertama sih memang orang Indonesia ya, dari personal networking gitu. Tapi selama kursus itu pernah dapat satu calon klien dari, tinggalnya di Australia tapi dia orang India. Jadi kita pernah discovery call tapi kita belum deal jadi klien gitu. Tapi itu pengalaman discovery call pertama sama klien overseas itu beneran deg-degan. Terus persiapannya berapa jam sebelumnya. Udah nongkrong di Zoom gitu ya. Terus jujur bikin kayak contekan pertanyaan gitu kan, di SGB kan dikasih tahu ya alurnya gitu kan. Kalau discovery call itu saya tulis pertanyaannya terus ditempel di layar laptop. Biar bisa langsung kebaca ya. Iya gitu. Terus pas dia ngomong kan cepet banget tuh ya. Logat India gitu kan. Terus ada gambaran sih, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti gitu ya. Tapi setelah itu tuh justru setelah pengalaman yang deg-degan banget itu tuh, pengalaman pertama itu menggiring saya ke klien kedua saya yang orang UK itu. Dia langsung minta telepon, jadi dia baru ngechat saya siang terus minta teleponnya malam gitu ya. Itu ya udah langsung saya nggak pakai nyiapin apa-apa gitu, langsung aja gitu. Justru kayak udah lebih confident sama lebih nyaman aja gitu. Udah tahu, udah ada pengalaman pertama dari yang discovery call yang pertama itu ya. Gitu. Iya gitu. Yang discovery call kan kayak over banget gitu ya, persiapan lah, bikin contekan lah apa segala macam. Nah, baru setelah yang ini deal tuh ya, dapet ya. Kayak gitu. Meskipun butuh berapa hari dulu sih. Jadi dia minta trial week dulu, terus dia juga butuh waktu untuk mikir dulu kayak gitu. Tapi meskipun dengan bahasa Inggris saya yang masih modal pas-pasan, terus dapat klien UK gitu ya, ngomongnya kayak begitu, logatnya English gitu ya, pede-pede aja gitu, langsung ya udah mau call ya udah ayo gitu. Gaya bener ya.
Yuk, jam berapa tadi dihubungi jam siang. malam mau teleponan malam ya. Oke, ayo. Iya, nggak pakai persiapan presentasi apa-apa gitu, udah ya. langsung aja telepon gitu. Iya, guys, jadi sebenarnya ya apa yang kita takutkan itu kalau kitanya udah berani untuk nyoba sekali aja, kita udah punya experience-nya, itu bikin kita ternyata cuman gini aja. Iya, tapi aku bener loh. bisa, ya kan? Deg-degannya sebelum discovery call itu bikin sakit perut tuh 30 menit. Iya, bener. Udah bikin contekan apa, Iya. tapi ternyata pas discovery call itu mereka nggak nanya macam-macam. Iya. Enggak. Iya. Iya. Mereka tuh straight to the point gitu. Iya. Kamu bisa apa gitu. Iya. Jadi nggak ada kayak interview kalau kita lamar kerja. Apa kelemahanmu? Iya. Apa kelebihan gitu? Enggak ya? Nggak ada. Langsung Iya. aja kayak. Paling kalaupun nanya tell me about yourself, paling gitu aja. Betul. Nah, sama seperti Rifka, aku juga punya pengalaman seperti itu ya, discovery call pertama sama orang luar. Dia juga gitu, kontaknya siang, bisa nanti abis maghrib, after maghrib katanya kita ini discovery call. Hah, waduh, ya bisa gitu. Terus kan masih sementara aku full time worker kan, jadi after maghrib artinya aku baru pulang kantor kan, baru pulang kantor, belum sempat mandi, belum apa gitu ya. Gimana ini ya, udah yang penting Zoom-nya udah nyala, aku standby depan, apa ya, oh portfolio, aku siapin portfolio udah standby gitu. Jadi pada saat dia udah mulai ngejelasin, iya, yes, oke gitu. Terus pas sama nanya gitu, so can you tell me about yourself? Di situ aku ya gelagapan ya, ngomong apa ya. Akhirnya oke, let me present you my portfolio, can I? Langsung aja aku share screen, baca dari situ. Senjatanya portfolio ya. Portfolio. Iya, oke. Karena kita boleh kan- dicoba nih. Boleh coba. Iya, Kita- oke. Di SGBV course kita dilatih bikin Iya, portfolio ada dari tugas. scratch ya gitu, betul. dan itu berbahasa Inggris. Jadi itu jadi model aku untuk pas ngejelasin, pas discovery call baca aja itu. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, berarti kan klien dari US, dari Singapura, dari UK gitu ya, berbagai berbagai time zone yang berbeda gitu. Nah, ini juga satu challenge nggak sih buat teman-teman untuk handle klien dari luar? Pasti ya, iya, pasti. pasti time zone-nya pasti. Cuma memang karena saya kan nggak full time ya, karena hanya upload posting gitu. Saya memang pakai bantuan dari aplikasi untuk scheduling posting ya. Jadi walaupun mereka beda time zone dengan kita, tetapi itu bisa disiasati dengan tadi schedule posting mengikuti jamnya sana gitu. Dan kalau misalnya pun saat mengirim report pun saya tetap pakai jamnya kita, cuma dibalasnya sama dia ya tengah malam. Iya. Nanti saya balasnya lagi paginya lagi. Tapi nggak apa-apa ya, mereka Selama ngerti kliennya ya. nggak Iya, keberatan. selama kliennya nggak keberatan, dia paham kita dari time zone yang berbeda, nggak masalah sih. Oke, kalau pas bikin reporting itu kan pakai bahasa Inggris berarti ya? Betul, iya. Itu pernah ada kendala juga nggak? Pernah misalnya dia I don't understand your report atau gimana gitu? Pakai ChatGPT. Oh, pakai ChatGPT. Jadi bikin pakai bahasa Indonesianya dulu, tentang kesimpulannya, kemudian gimana weekly report dari si akunnya itu gitu. Saya bikin pakai bahasa Indonesia dulu, kalau bahasa Indonesia kan lancar ya gitu. Gimana challenge-nya tiap minggu itu gitu. Gimana opportunity-nya. Kemudian setelah saya bikin pakai bahasa Indonesia, please translate in English. Saya tinggal copy paste. Nanti copy paste Englishnya ditaruh di report, udah dikirim ke sana. Itu. Jadi AI itu memang sangat membantu ya untuk profesi remote worker, untuk online assistant, virtual assistant. Jadi bukan saingan, bukan AI itu ya, justru bikin kita jadi lebih mudah untuk menyelesaikan project, bahkan jadinya bisa menghandle beberapa klien sekaligus gitu. Kerasa juga nggak sih kalau sama Medi sama klien yang ini memanfaatkan AI nggak? Ya, kadang kalau misalnya bikin saya bantu dia untuk bikin sebuah dokumen kayak agreement gitu. Dia minta edit. Kalau agreement itu kan bahasanya tuh harus baku ya. Harus jelas perjanjian gitu. Jadi saya selalu pakainya ChatGPT daripada ke Google Translate karena menurut saya lebih ini ya. Betul. Lebih bahasanya akurat ya lebih bahasanya. akurat ya. Cek lagi dengan Grammarly. Double check tetap ya, karena kan memang kita bukan native speaker gitu. Jadi ada software yang bisa membantu kita untuk ngecek ya. Kayak tadi pakai apa? Grammarly ya. Grammarly, betul. Untuk ngecek kalau kita tulisannya grammarnya udah benar belum gitu ya. Gitu. Kalau sebenarnya kalian punya teman-teman bule, jangan-jangan ya? Enggak ya? Punya nggak sih? Ada sih. Ada sih. ada. Jadi itu kayaknya bisa dimanfaatkan untuk kayak ngecekin dong, tolong ngecekin. Nggak pernah sih. Cuma kalau menurut saya punya teman orang Filipina.
kalau menurut dia bahasa Inggris saya bagus. Oh, Padahal menurut saya kalau ngomong ke dia pun terbata-bata gitu. Saat ini pun dia lagi menawarkan kerjaan gitu saya. Dia bilang bahasa Inggris kamu bagus kok gitu. Oh ya, jadi Ya, makin pede dong ya. Dalam hati saya, masa sih kayaknya saya ngomong sama kamu aja itu terbata-bata gitu kalau ngomong gitu. Tapi dia meyakinkan bahasa Inggris kamu bagus kok. Gitu. Mungkin mereka tuh menurut kita jelek karena menurut kita grammar kita nih acak-acakan gitu. Tapi menurut mereka yang penting mereka mengerti gitu. Itu aja sih. Nah kalau kayak Rifka pernah nggak sih ada cerita lucu atau mungkin kendala pas menerima arahan dari klien overseas gitu? Walaupun texting misalnya bahasanya kan kadang ada slangnya lah gitu ada idiom lah gitu. Iya, jadi kan kadang ada istilah-istilah yang kayak misalnya kayak mereka kalau yang UK itu suka bilang dewe. Apa itu dewe? Don't worry. Singkatan jam kita tahunya ya. Iya gitu. Dewe apa? Bahasa Jawa aja tuh, dewe. Tinggal nanya aja gitu. Jadi kan kadang ke kliennya itu kadang bisa hubungannya bisa profesional tapi bisa kayak temen gitu ya. Nah, kalau yang dari UK itu aku ada yang kayak temen gitu. Jadi apa sih ini artinya dewe? Oh, don't worry. Terus juga aku juga pernah bikin apa ya kayak in my opinion aku tulisnya IMO. Aku kira dia tahu, dia juga nggak tahu apa itu IMO. Jadi cair aja gitu. Ternyata kan beda ya, beda negara beda slangnya gitu walaupun sama-sama bahasa Inggris gitu. Iya. Terus dia kadang dia kalau yang UK itu suka ngirimnya voice note gitu ya. Jadi aku suka ngulang berapa kali gitu. Terus aku catet gitu, ini instruksinya dia ini gitu, dia apa sih ini gitu, ngulang berapa kali gitu kan, kayak gitu. Kadang kalau misalnya masih belum paham juga ditanya, dikonfirm lagi aja di chat gitu. Jadi jadi tuh harusnya begini dan begini kan, kayak gitu bisa ya. Jadi diulang-ulang, kemudian kita juga jangan takut untuk minta konfirmasi gitu ya. Kita tulis lagi nih, yang saya tangkap yang kamu butuhkan adalah poin ini betul gitu ya, dikonfirmasi ulang. Daripada kita so tahu gitu ya, taunya salah harus ngulang kerjaan, lebih baik dikonfirm dari awal gitu. Wah, memang challenge kalau kerja sama klien overseas ya. Tapi happy-nya juga pasti banyak dong. Iya dong. Happy-nya apa nih? Happy-nya apa? Punya pengalaman apa happy-nya? Kalau April ada apa pengalaman yang bikin happy? Kalau April kebetulan untuk klien ini dia kasih training gratis. Asik. Jadi dia ada salah satu coach untuk dia tuh coach untuk pengembangan Instagram page. Nah, klien yang membelikan course-nya saya yang suruh ikut. Asik. Saya yang suruh ikut kemudian dia kurang lebihnya 1 minggu itu kemarin. Kemudian kalau bedanya orang Indo sama orang luar, ketika setelah training kalau Indo ya sudah ya gitu. Ketika sama orang luar kemarin, can you recap for me and what's the action for our account gitu. Oh begini ternyata gitu. Tapi ya akhirnya saya jadi dapat ilmu gitu. Jadi dapat ilmu karena VA kan terus berproses ya. VA harus banyak belajar, harus ikut tren. Jadi kalau untuk saya senangnya ya saya tetap bisa belajar tetapi udah dapat bayaran. Asik banget. Oke, kalau itu tadi April kan kayak gitu ya, pengalaman happy-nya punya klien overseas. Kalau Medi gimana? Yang jelas yang bikin happy itu dibayarnya dengan dolar. Dolarnya ya pasti beda. ya. Terus sama satu lagi itu yang paling saya berkesan adalah mereka itu straight to the point. Kalau kita kerjanya bagus, mereka akan puji kita. Bener kayak gitu ya. Iya, jadi kita yang awalnya ngerasa nggak bisa, kita rendah diri, terus ternyata klien tuh puas loh dengan kerjaan kita. Gitu. Ternyata kita tuh bisa. Iya, aku ngalamin kayak gitu juga loh guys ya. Jadi klien overseas aku tuh kalau misalnya aku kerjanya kita submit dan dia approve, itu tuh bukan cuma approve nggak gitu, tapi ya you did great gitu, you did great, amazing gitu. Wah, kita kayak bangga banget ya. Iya nggak sih? Kayak gitu juga nggak sih kalau Terika? Iya, hampir semuanya this is very good, excellent. Terus ya kalau ada yang muslim itu masya Allah gitu. Pokoknya gitulah selalu muji gitu dan jadi ya gitu confidence kita juga jadi naik gitu dan yang nggak pernah kita dapetin di Indonesia sana. Jadi kita pengen memberikan yang lebih lagi untuk mereka gitu kan. Karena mereka apresiasinya tuh luar biasa gitu ya. Kalau dulu kita kerja kantoran kan kayaknya gimana? Kalau salah ditegur, dimarahin, tapi kalau bagus ya udah. Emang udah seharusnya wajib. Emang udah kewajiban lo gitu kan ya.
Kalau ini beda ya, emang mungkin budayanya gitu ya. Iya. Memberi apresiasi terhadap kinerja orang itu memang biasa seperti itu gitu. Iya, betul. Dan buat kita yang orang Asia dapat kayak gitu tuh jadi kayak fulfilling reward banget ya. Bener gak sih? Iya, benar. Jadi nggak peduli dolarnya berapa, nggak peduli. Itu poin penting. tetap peduli ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ini berkaitan dengan dolar nih. Boleh spill the truth nggak? Boleh nggak spill the truth? Ya, kira-kira pendapatan teman-teman nih itu di kisaran berapa? Atau mungkin kalau kasih rate itu di kisaran berapa dolar sih? Kalau dari April dulu deh. Kalau saya untuk awal itu $8 $8 per jam. Oke. Betul, gitu ya. Kalau untuk 1 bulan ya dihitung-hitung coba. Working hour-nya berapa jam dulu nih? Itu ya betul. Cuma memang kan enaknya jadi VA kita nggak cuma bisa punya satu bos, kita nggak cuma bisa punya satu kerjaan, kita bisa ambil short term project ya. Seperti Mbak Rifka tuh dapat 5 tuh, kan bisa dihitung-hitung ya kira-kira Mbak Rifka berapa nih gitu kan. Iya, enaknya gitu teh. Jadi memang kita bervariasi pasti ya. Semua kita menilai diri kita sendiri dulu. Kita berapa nih kita menilai diri kita sendiri kayak gitu. Itu suka ditawar nggak sih? Ditawar. Ditawar itu jadi ada beberapa, kadang saya sempat lihat juga nih, kadang juga ada yang mendiskreditkan kita dari Indonesia ya. Indonesia itu tenaganya murah gitu kan. Nah, kita bisa bergaining, dengan apa? Dengan keterampilan kita. Jadi kita pede aja lagi ketika kita misalnya kasih 8 kok ternyata dia mintanya 5 gitu. Ya kita tanya aja kenapa kamu menghargai aku 5 gitu. Jadi kalau misalnya kita memang bisa kekeh dengan skillnya kita bisa jual skill kita, klien bisa deal dengan harga segitu ya berarti oke lah gitu ya. Nah kalau di SGBVA course sebenarnya kita kan diajarinnya juga mulai dari 10 ya, $10 sampai $20 per jam gitu untuk starter VA. Nanti kalau udah berpengalaman bisa minta rate naik gitu kan. Apalagi kalau kliennya udah banyak tapi demandnya masih ada ya gitu. Kayak kalau Rifka itu 5 tuh udah full book atau masih nerima? Oke. Sebenarnya aku udah full book dari 3 klien tuh udah full book, cuma karena ada yang maksudnya masih ada yang approach gitu ya dari kliennya gitu, ada yang approach terus juga masih ke handle ya why not gitu kan. Kalaupun misalnya nambah lagi juga aku ada pertimbangan untuk apakah mungkin nge-hire gitu ya, nge-hire bantuan gitu lah, mungkin intern sifatnya gitu ya, yang per project kayak gitu. Kalau sih. So far berarti 5 tuh masih di-handle sendiri ya? Iya, masih di-handle sendiri. Keren biasa ya. Anaknya 3. Servisnya apa sih emang? Oh ini graphic design, SMM sama admin. Itu juga yang lumayan, adminnya itu loh yang lumayan. Nah iya admin. Jadi kalau yang admin itu sebenarnya dari klien Indonesia gitu ya. Nah emang itu tuh kendalanya kan harus standby terus ya kalau admin ya, balas-balas chat. Nah karena mereka tahu gitu yang klien Indonesia ini aku belum bisa handle yang full time dari pagi sampai sore. Makanya mereka mau hire asisten aku gitu. Jadi aku punya asisten tapi mereka yang bayar gitu. Sampai bisa kayak gitu ya. Maksudnya bukan asistennya itu bukan fee-nya masuk ke aku ya, tapi apa ya. Jadi aku tuh kayak mengkoordinatori asistennya itu gitu. Saking si kliennya tuh udah trust-nya sama Rifka gitu berarti ya. Jadi aku kamu yang handle aja deh gitu ya. Iya, jadi aku admin finance kayak apa ya? Kayak general manajernya gitu. Nah, nanti ada asisten yang bantuin untuk teknis-teknis yang harus standby kayak gitu. Oke. Nah, sebelum lanjut ke berapa ya spill the truth-nya Rifka sama Medi kan belum tanya. Aku jadi teringat bahwa ternyata ya kalaupun kita mentok banget, nggak bisa banget bahasa Inggris gitu, yang basic pun nggak gitu ya, udah pokoknya nggak bisa deh gitu, nggak ngerti. Berarti bisa cari klien lokal aja ya. Bisa kan. Dan potensinya gimana kalau menurut teman-teman? Banyak Banyak teman-teman kita tuh banyak yang nggak tahu apa sih virtual assistant itu gitu. Jadi kalau kita jadi virtual assistant dari ikut kursus di SGB itu kita diajarin untuk mentalnya itu jadi pebisnis gitu. Kalau kita freelancer kan kita lihat lowongan ada apa di mana ada lowongan apa, kita baru apply. Kalau jadi virtual assistant itu kita ngelihat kayaknya ini dia butuh bantuan VA deh, coba tanya gitu kan. Atau misalnya
kayaknya dia di bisnisnya ini tuh ada bagian yang bisa diimprove dan bisa pakai servis kita gitu. Jadi bisa melihat peluang itu gitu. Termasuk waktu klien pertamaku itu dia tuh nggak buka lowongan, cuma aku tahu dia sibuk, jadi aku tawarin dia gitu servis VA. Tadi juga kan teman-teman udah cerita di awal ya bahwa klien pertamanya rata-rata dari lokal ya, gitu. Kan teman sendiri. Gitu. Teman sendiri juga bisa jadi klien gitu. Jadi nggak usah takut deh gitu, bahasa Inggris masih bisa dipelajari gitu, dan klien juga bisa yang lokal aja. Oke, kalau gitu berapa, Rifka? Oke, kalau aku dari waktu awal klien pertama itu kan mungkin kisarannya karena admin sejutaan karena admin doang. Nah, ketika udah per bulan. Per bulan iya, karena dia admin doang kan. Okay. Cuma admin aja gitu. Nah, kalau udah 5 klien ini mungkin bisa 8, 10 mungkin. Sedang. Asik ya. Iya, bulan tuh ya. Iya. Alhamdulillah lah ya. Jadi bisa kontribusi juga buat ditabung. Jadi untuk tabungan nih, nggak untuk dapur nggak? Kan dapur kan udah ada dari suami. Jadi ini buat tabungan pendidikan anak-anak sama mungkin apakah diputar lagi apa gimana nanti aku lagi dipikirin. Itu ya. Jadi tetap kita nih sebagai istri bisa memberikan kontribusi untuk kondisi untuk finansial keluarga ya, untuk tabungan masa depan juga. Kalau Medi berarti sekarang di kisaran berapa nih? Saya seperti yang SGB ajarkan, masih di $10 per jam. Dolarnya pakai dolar US atau Singapura nih, kan kliennya Singapura? Saya pakai Singapura, dolar Singapura. Oke. Tapi ya lumayan lah ya untuk pemasukan diri sendiri, balik modal juga kan. Iya, benar. Modal penting itu. Pertama fokusnya balik modal dulu. Iya, benar. Ini selalu ada benang merah dari episode 1, 2 sampai 3 ya kan. Balik modal. Semua pada bilang balik modal, sampai di komen tuh di episode yang 2 ada yang nanya, balik modal emang apaan sih gitu. Apa ini ya, emang modalnya berapa gitu ya. Iya, jadi kita kan memang alumni dari SGBVA kursus yang namanya kursus bayar dong gitu ya. Dan ya itu yang maksud kita balik modal adalah dengan kita punya klien gitu dan kita menerapkan step by step yang ada di course-nya, kita punya klien, cepet kok balik modalnya. Gitu. Cara buat jajan-jajan sendiri gitu. Nggak usah minta suami beli skincare. Jadi mau yang namanya lack of skill of English itu dewe ya. Dewe apa tadi? Don't worry. Tenang aja. Oke. Nah, sekarang sayangnya kita udah mau selesai nih ya. Udah hampir sejam kita ngobrol, nggak kerasa banget, asik, seru ya. Makanya sekarang supaya teman-teman yang lagi nonton nih bisa makin yakin, oke, ini profesi buat aku banget nih. Aku mau take the step, aku mau take the leap of faith, bener gak sih guys, gitu ya, untuk mencoba dan juga belajar improve diri. Kalau dari April nih, kira-kira apa yang mau disampaikan terakhir? Oke, untuk teman-teman kalau mau memulai jadi virtual assistant, walaupun teman-teman belum punya basic bahasa Inggris, nggak perlu takut, kita nggak perlu gengsi, kita mengakui diri saja bahwa kita memang kemampuan bahasa Inggrisnya belum bagus atau belum fluent, kita cukup kita harus tetap mengupgrade skill dengan sekarang banyak metode-metode pembelajaran atau media sosial pun bisa untuk belajar ya sekarang ya, di IG, di TikTok itu ada banyak banget akun untuk belajar bahasa Inggris. Jadi jangan takut akan kelemahan kita, jadikan kelemahan kita adalah sebagai peluang kita untuk menang. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Semangat ya. Medi gimana Medi? Ya buat teman-teman yang mungkin masih ragu, sebenarnya virtual assistant ini bagus nggak sih untuk sampingan atau mau jadiin full? Sebenarnya jangan ragu, lakuin aja dulu, yakin aja dulu. Yang penting kita tuh mau berusaha, nggak ada yang namanya gagal. Itu tergantung kita mau ngelakuin, mau coba terus atau mau berhenti atau mau menyerah gitu. Karena banyak pertanyaan teman-teman saya, memang banyak lainnya, emang ada gitu. Nah itu sebenarnya tergantung dari masing-masing kita gitu. Kita masih mau tetap cari atau enggak, tetap mau coba atau enggak. Karena memang jadi virtual assistant pasti sama aja lah kayak kita ngelamar kerjaan gitu. Nanti kita dapat penolakan, dapat apa itu ya, itu jadi
pacuan aja untuk kedepannya. Iya, betul. Keren banget, tepuk tangan lagi dong. Ya, walaupun nih mungkin yang tadi selama hampir 1 jam diobrolin itu kedengarannya yang indah gitu ya. Kayaknya wah ini keren banget ya profesinya, so cool to be a VA gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada banyak perjuangan ya. Kita juga nggak semudah itu kok dapetin klien, itu usaha banget. Sampai akhirnya ada klien yang approach kayak ke Rifka gitu ya, bukan kita yang approach ya. Sebenarnya udah full book tapi ada yang deketin lagi minta tolong ya. Itu adalah buah dari kerja keras juga sebenarnya gitu. Rifka gimana? Kata-kata terakhir Jangan terakhir gitu. Iya. Jadi apa ya, kalau khususnya untuk bahasa Inggris kita kan udah terpapar bahasa Inggris kan dari SD, SMP, SMA, kuliah juga masih gitu ya. Berarti kan kita udah punya cukup bekal gitu. Mungkin bagian speakingnya itu yang masih yang masih agak terbata-bata, itu tuh tinggal praktis aja. Jadi maksudnya jangan meng-underestimate diri sendiri, coba aja dulu, lakuin aja dulu, pasti bisa. Udah banyak buktinya, banyak banget kisah alumni SGBVA yang dapat klien overseas dan mereka dengan modal English yang ya biasa-biasa aja gitu, itu udah bisa. Jadi kadang tuh kita suka overthinking duluan gitu kan sama diri kita sendiri, bisa nggak sih emang kayaknya kita nggak bisa deh, please jangan jangan meng-underestimate diri sendiri lah gitu. Kan ini kan diri kalian sendiri gitu, jangan maksudnya masa kita meng-underestimate diri kita sendiri gitu kan, maksudnya kayak udah, gitu. belum apa-apa udah self-limiting belief gitu ya. Iya gitu, harusnya justru kita tuh kayak jadi penyemangat buat diri kita sendiri. Ayo kamu pasti bisa kok, pasti bisa kayak betul, gitu. setuju banget. Oke, terakhir sebagai bukti bahwa bahasa Inggris mereka sebenarnya basic aja, kita tes ya. Aduh. Jangan-jangan Oh my god, Gak salah ada tesnya. jangan-jangan fluent banget, fluent banget ya. Kita tes. Jadi kayak mengucapkan hai, semangat semuanya, ayo jangan ragu-ragu untuk jadi VA. Coba April. Okay, for all of you, if you want to be a virtual assistant, you can do it. Yes. Okay. You can do it. Okay. Basic you can do it. Yes. Terbukti basic bahasa Inggrisnya. Enggak yang jago-jago amat. Yes. Ya. Terbukti. Betul. Tapi kita juga dapat klien luar ya. Ya, betul. Jadi itu yang tetap paling penting. ya, betul. Jadi betul Teh Rifka bilang, kita jangan jangan nggak pede dulu. Kita jangan self limiting dulu. Yang penting kita terus berusaha. Kita harus pintar-pintar cari peluang, pintar-pintar kira-kiranya mau ngomong apa nih, ntar aku jawabannya gimana nih. Ya, Oke, gitu udah bikin aja. contekan duluan. Betul. Jadi Iya. benar. Sekarang aku mau tes Rifka. Oke. Dari paling banyak nih. Kasih motivasi Oke. buat teman-teman yang lagi nonton. Oke, hi everyone. Please don't worry, dewe. please don't bahasa Inggrisnya ya, enggak kalau ragu. Oh, don't be hesitate. Oke. Ya, itu aku mikirnya doubt. Bisa juga. Please don't be hesitate about yourself. Don't limit yourself. Just do it. Just start from now, from scratch. Because I know you are more capable than you think. Basic juga. Terbukti basic juga ya. Iya. Yang saya dengar dari kedua orang ini adalah duitnya. Iya, benar. Bagian duitnya ya. Oke, terakhir kita tes Saya kontestan mikir terakhir. dulu nih. Kamu duit lagi ya, Mbak? Duit. Kontestan terakhir. Mikir dulu bahasa Inggrisnya mau ngomong apa nih. Oke, 1, 2, 3. Okay, for all my friends, don't forget to keep pushing yourself, keep learning, Yes. and believe in yourself. Yeah. Basic. Basic Yang penting quote. ngerti ya. Biar basic yang penting asik. Iya. Ya kan. Nah, jadi teman-teman semua yang lagi pada nonton Bincang-bincang Karir episode ketiga ini ya, sekali lagi jangan khawatir kalau memang mau mencoba profesi virtual assistant. Kita semua ini juga berawal bukan dari yang fluent bahasa Inggris gitu ya. Ibu bapak kita bukan orang bule, bukan gitu ya. Sehari-hari kita bahasa Indonesia, tapi ternyata yang namanya bahasa Inggris asalkan kita mau belajar itu akan terkejar juga kok ya gitu. Jadi silahkan dengan niat dan komitmen yang kuat, pasti semesta juga akan mendukung.
Nah, kalau teman-teman mau untuk daftar SGBVA course, mau ikutan dulu free webinarnya juga bisa. Kita udah simpan linknya ya yang ada di bawah sini di deskripsi. Jadi langsung aja klik linknya di situ. Kemudian segera join kita semua. Kita tunggu semuanya pada join ya. Oke. Nah, sampai ketemu lagi kalau gitu di BBC Bincang-Bincang Karir episode berikutnya. Saya Adelia Lukman bersama teman-teman. Pamit dulu ya. Bye.